Halo, kembali kita berjumpa pada video kali ini membahas mengenai proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Bab 9, IPA SMP kelas 9 semester 2. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan proses pembentukan tanah dan menjelaskan komponen tanah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai peranan tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Pada video kali ini, kita membahas yang pertama mengenai proses pembentukan tanah. Nah, tanah sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kamu berpikir dari manakah asal tanah? Atau bagaimana proses pembentukan tanah ini? Oke, yang pertama langsung pada definisinya. Tanah itu merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Proses pembentukan tanah terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama, proses pelapukan batuan. Nah, batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Nah, pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisiknya. Nah, berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan juga hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Jadi yang pertama proses pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan di sini melibatkan 3 faktor. Yang pertama ada disebut dengan pelapukan kimiawi. Ini dipengaruhi oleh hujan asam yang dihasilkan dari kondensasi metana, sulfur, dan klorida yang terbawa ke dalam hujan yang bersifat korosif. Yang kedua, pelapukan fisik. Ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca yang terjadi dengan sangat ekstrim. Jadi di sini perubahan suhu membuat ikatan batuan menjadi lapuk dan mudah mengalami cracking, yaitu pemecahan. Pelapukan biologi ini disebabkan karena adanya makhluk hidup. Contohnya dari pelapukan organik atau biologis ini, hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut, misalnya karena akar tumbuhan atau karena hewan yang lain. Inilah yang mempengaruhi proses pelapukan batuan. Tahap yang kedua yaitu pelunakan struktur batuan. Setelah mengalami pelapukan, bagian batuan yang lapuk akan menjadi lunak. Lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan mendalam. Dan pada tahap ini, di lapisan permukaan batuan telah ditumbuhi calon makhluk hidup, ya, pada pelunakan struktur batuan. Yang ketiga, tahap ketiga, tumbuhnya tumbuhan perintis. Nah, pada tahap ini batuan mulai ditumbuhi tumbuhan perintis. Akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Di sini terjadi pelapukan biologis. Yang keempat, tahap keempat yaitu proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah menjadi subur dan ditumbuhi tanah yang relatif besar. Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya tanah. Itulah mengenai proses pembentukan tanah. Sekarang, apa saja faktor atau komponen pembentukan tanah? Yang pertama ada batuan.
Ini merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami, yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan ini dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Jadi batuan-batuan yang ada di bumi tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Jadi dari magma gunung berapi yang mendingin, yang ini ya, magma. Oke. Yang kedua, komponen udara. Nah, coba perhatikan gambar ini merupakan rongga udara di antara partikel tanah. Oke. Berdasarkan gambar ini, kamu dapat mengetahui bahwa rongga udara terdapat di antara butiran tanah. Jadi, selain di antara partikel tanah, rongga udara ini juga terdapat di antara batuan, ya, batuan yang terdapat di tanah, dan di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Dan rongga udara ini dapat terbentuk oleh aktivitas hewan, ya, misalnya cacing tanah yang membuat lubang di dalam tanah. Yang ketiga, humus. Humus merupakan komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara. Kondisi ini menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah tadi menjadi lembab. Dan tanah humus ini juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang sangat penting pada tumbuhan. Yang keempat, air. Tanah juga merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti bakteri, cacing, jamur, tumbuhan, dan lain-lainnya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Nah, kelembaban tanah ini disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu juga tumbuhan membutuhkan air. Jadi air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Yang kelima, mineral. Ini merupakan gambar lapisan bumi. Nah, maksudnya di dalam kerak bumi banyak yang namanya kandungan mineral berupa ion positif dan ion negatif, ya. Ion atom yang bermuatan listrik itu sudah ada sebelumnya. Beberapa ion positif yang ada dalam tanah ini kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan yang negatif nitrat, fosfat, dan sulfat. Nah, ion-ion ini merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akarnya. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Yang keenam, komponen organik. Organik berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan organisme hidup. Jadi, tanah merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Jadi di sini organisme tanah menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Jadi, kesimpulan pada video kali ini, proses pembentukan tanah ada 4 tahap. Tahap pertama, proses pelapukan batuan.
Tahap kedua, pelunakan struktur batuan. Tahap ketiga, tumbuhnya tumbuhan perintis. Tahap keempat, proses penyuburan. Komponen pembentukan tanah, yang pertama batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Oke, inilah kesimpulannya pada penjelasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.